sekarang anak-anak kebanyakan tuh sedikit-sedikit kena mental gitu kan. Aku bingung deh, kenapa Iya, bisa kayaknya gitu tuh ya? lebih ke bawah perasaan banget. Anak itu kalau misalnya kita terlalu ketat, terlalu keras, malah dia jadi gampang bohong. Ah, tuh. Bener nggak sih? Bener Setuju banget. nggak? Aku setuju banget. Jangan begitu dong. Padahal aku belum punya anak, tapi sudah mencoba untuk jadi bapak Kalau nih aku kayaknya pusing nih. ya, kayak, Oh, pusing ya. Stay tuned and stick around. Turn up the volume and feel the sound. Welcome to Feel the Sound. Ya, kembali lagi di episode terbarunya dari Feel the Sound. Hari ini kita kehadiran tamu cantik kita, yaitu Aduh. Sis Zara. Hai, semuanya jadi Oke, apa kabar lu, Sis Zara? Baik, alhamdulillah Kak. Sehat ya? Sehat. Kakak gimana? Wah, sama dong. Aku juga harus sehat dong. Apalagi mau ketemu sama kamu ya kan? Aduh, harus sehat. Bisa Aktivitasnya nih akhir-akhir ini bagaimana nih? Masih sibuk kerja? Sibuk banget, lagi sibuk banget karena aku habis selesai launching produk. Launching produk. Wah, pokoknya kita tunggu juga nih produknya apa sih? Pasti banyak banget nih Oke, produknya. nanti ya di akhir ya. Nanti di akhir aku penasaran dengan produknya. Ya. sip. Jadi kehadiran kamu di sini kita akan ngebahas mengenai parenting. Ya, parenting ini pastinya sangat berhubungan nih dengan mengasuh anak ya. Betul. Dan ini harapannya adalah dengan memberikan parenting yang baik, akhirnya membuat anak-anak pun juga punya mental health yang baik. Karena anak-anak zaman sekarang tuh suka ngomongin masalah mental health, ya nggak sih? Betul, iya. Kamu setuju nggak sih kayak misalkan kayak parentingnya pun juga kurang bagus, akhirnya ini menyebabkan mental health anak-anak pun juga jadi kurang bagus gitu? Aku setuju sih. Sekarang anak-anak kebanyakan tuh sedikit-sedikit kena mental gitu kan. Aku bingung deh, kenapa Iya, bisa kayaknya gitu tuh ya? lebih ke bawah perasaan banget gitu. Dan Iya. untuk mendidik mereka yang anak-anak zaman sekarang tuh lebih sulit ya. Lebih sulit. Karena mungkin banyak banget perbandingan kan, mereka bisa lihat dari sosmed, pengennya seperti ini, nggak sesuai ekspektasi, akhirnya kena mental health, dikit-dikit mental health gitu. Apalagi kalau misalkan ada problemnya sama mamanya, curhatnya ke media sosial. Betul Itu banget. yang paling mengerikan. Nah, itu sebenarnya komunikasinya yang harus diperbaiki sih, Kak. Komunikasi yang perlu diperbaiki. Iya, betul. Contoh kasusnya mungkin seperti nggak sih? Iya kan? Itu yang viral ya? Ya viral, iya benar. Tahu banget. Kamu ini terus nggak maksudnya ngikutin terus nggak sih kasusnya ini? Aku sih awal-awal tuh cukup kaget ya, kenapa bisa sampai seperti itu gitu loh. Sedangkan permasalahannya itu kan hanya antara orang tua dan anak gitu kan, yang sebenarnya gampang banget mereka komunikasi gitu. Cuman kan kita balik lagi nih dari treatment dari si orang tua ke anak itu bagaimana, apa yang tidak bisa diterima sama si anak ini gitu kan. Dan anak ini juga harus punya apa sih kayak penjelasan ke orang tua nih, orang tua maunya dia tuh dididiknya seperti apa. Jadi harus ada komunikasi dua arah kali ya? Betul, komunikasi itu penting banget sih Kak. Kebetulan kan aku anak terakhir kan. Oh, kamu anak terakhir? Aku punya kakak 2 nih cowok, cuman aku paling deket sama mamaku. Oh, paling deket sama mama ya? Iya, aku paling deket banget sama mamaku, jadi komunikasi aku tuh cukup baik ya. Cukup baik. Semua diceritain gitu ke orang tua, jadi kan orang punya pendapat yang baik gitu. Nanti kalau seperti ini kamu akan seperti ini loh, kayak gitu. Jadi aku sih selalu ikutin ya nasihat-nasihat itu, komunikasinya gitu sama orang tua, karena biar bagaimanapun juga orang tua itu punya pengalaman. Betul. Yang pasti jauh lebih banyak dibandingkan kita. Pasti dong. Akhirnya pun juga kita butuh masukan-masukan juga dari orang tua ya. Tapi yang lebih serunya lagi karena kayak ini nih sebenarnya problemnya pun juga ada orang dari luar gitu loh. Betul. Ya kan, kayak dari pengaruhnya ya. pengaruh gitu loh. Orang luar pun juga bisa mempengaruhi banget ya untuk bisa banget merubah karakter malah bisa jadi ya. Bisa banget, apalagi kan kasusnya dia itu kan karena jauh dari orang tua jauh ya. dari orang tua, gitu. betul. Terus kayak ternyata ada teman atau orang lain yang bisa mendekat dan ambil hatinya dia, jadi kayak merasa tuh orang tua tuh nggak peduli langsung gitu kan. Itu sih yang susah ya. Yang sulit, betul. Sulit banget sih. Kalau misalkan kamu ada di posisi ya, anak kamu amit-amit ya kejadian seperti itu, maksudnya jauh dari orang tua seperti itu, bagaimana sih supaya kamu pun juga bisa menjaga supaya tidak terjadi seperti ini?
Balik lagi, aku pasti komunikasi sih. Komunikasi. Aku komunikasi dan aku juga nanti kalau misalnya anak aku kebetulan cowok ya. Oh, anak gitu. cowok. Cuma masih kecil, cuman nggak apa-apa ya. Iya, kita betul. harus pikirkan ke depannya masa juga. depannya, future. Iya, future-nya juga kan. Jadi kalau misalnya nanti dia udah dewasa, terus dia sekolah, misalnya aku jaraknya jauh nih, dia sekolah pendidikan di mana, aku di Jakarta gitu. Tetap komunikasi dan aku kayak nggak mau lepas dari sosial media gitu. Maksudnya aku tetap jadi orang tua dan mama yang humble untuk anakku, ya jadi, kan? Bisa jadi temen juga. Betul, jadi nggak yang kaku gitu loh. Kaku. Kayak yaudah aku ngikutin, oh ini temennya dia yang lagi deket sama dia nih gitu. Karena aku juga butuh informasi dari temennya dia itu yang lagi deket kan. Benar. Kayak gitu kabar segala macem. Kayak gitu sih. Kadang kan ada orang tua yang kayak, kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh pacaran banyak ini ngatur, gitu. Banyak ngatur malah efeknya adalah anak-anakmu jadi berontak. Iya, karena anak-anak itu kalau misalnya kita terlalu ketat, terlalu keras, malah dia jadi gampang bohong. Tuh. Bener nggak sih? Bener Setuju banget. Gak? Aku setuju banget. Iya, begitu. Lebih baik kita kayak ya udah terbuka aja yuk gitu kan. Karena bete banget gitu kan kadang-kadang mungkin ada cerita juga nih dari temanku yang memang dia dikontrol abis-abisan sama orang tuanya gitu loh. Kayak misalkan baru berangkat sebentar gitu-gitu itu dikontrol abis-abisan kayak ditanyain protektifnya terlalu over gitu. Tapi mungkin sesekali pun juga kita bisa memberikan kepercayaan kepada anak juga. Betul. Bukan berarti kita memberikan kayak apa sih kayak kebebasan gitu yang berlebih. Tapi lebih kepada bisa ngontrol aja sih. Gitu. Kayak kita maju mundur lah sama anak itu kayak jangan terlalu diulur, jangan terlalu dikekang juga gitu. Karena efeknya tadi takutnya anaknya sendiri yang berontak. Iya. Tapi kalau misalkan masih kecil-kecil gini masih aman lah ya. Masih aman ya. Masih aman lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya masih mama-mamanya, masih butuhin mamanya. Challenge-nya pada saat nanti dia sudah mulai beranjak dewasa. Betul. Mungkin pas umur SMP mungkin ya itu kan sudah mulai mencari jati diri ya, gitu kan mau kebebasan dia SMA. butuh kebebasan betul, dia mau nunjukin bahwa dia misalkan punya superpower, misalkan laki-laki dia pengen kelihatan kuat itu di depan teman-temannya, pengen pacaran juga. Nah, itu memang dibutuhkan peran orang tua dalam menjalin komunikasi antara anak dan juga orang tua. Wah, memang nggak salah sih hari ini kita kehadiran si Zahra ke sini karena memang bisa share mengenai pengalamannya karena aku ini belum menikah. Nah, jadi aku butuh banget nih pasti. Nah, ini harus belajar ya. Harus belajar. Sebenarnya orang tua baru sih, cuman aku belajar dari mama aku cara ngedidik aku tuh bagaimana gitu. Itulah ibaratnya karena memang orang tuanya ini memang bisa punya komunikasi yang baik sama si Zahra, akhirnya inilah turunlah ke anaknya dan ini patut untuk dicontoh ya. Pelajarannya ya kita ambil benar. Nah, si Zahra di sini pun juga nanti kita akan ngebahas fact check gitu. Jadi ada mitos atau fakta gitu. Jadi ada beberapa mitos atau fakta. Oke, kita masuk aja ke fact check yang pertama. Ya, jadi fact check yang pertama ini adalah kurangnya komunikasi kepada anak ini akhirnya membuat anak pun juga jadi seperti nggak mau untuk terbuka sama orang tua, ataupun juga merasa tidak didengar juga gitu loh sama orang tua seperti itu. Akhirnya berpengaruh kepada mentalnya dia. Menurut kamu itu mitos atau fakta? Fakta ya. Alasannya kenapa tuh kira-kira? Alasannya itu jadi karena tadi kurang komunikasi. Iya, komunikasi betul. Komunikasi itu fakta ya karena memang udah banyak anak-anak yang komunikasinya kurang gitu kan. Terus akhirnya mereka nggak bisa bercerita apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan hari ini ke orang tua. Jadi merasa udah nggak ada temen nih gitu. Jadi mereka lebih nyamannya itu cerita ke orang lain. Itu yang sangat disayangkan ya. Betul. Faktanya seperti itu sih. Faktanya seperti itu. Aku setuju sih sama kamu untuk fakta seperti itu karena ya kembali lagi kalau misalkan memang dari orang tua pun juga kurang, akhirnya pun juga kurang komunikasinya. Akhirnya ya tadi anak pun juga lama-lama bisa menjadi jauh gitu. Dan ataupun juga anak pun juga nggak berani untuk berpendapat seperti jadi, itu. Serba takut kayak kayak aku mau kenalin sama temen deket takut nanti mama atau papa nggak suka. Itu yang ditakutin. Aku pengen ngerokok, akhirnya mereka ngerokoknya di luar gitu. Betul. Mereka malah kita sebagai orang tua taunya dari orang lain gitu kan. Banyak lah lapor-laporan segala macam gitu. Itu sih yang dikhawatirkan dan semoga tidak terjadi kepada the sounder semua yang ada di rumah ya. Oke, kita langsung aja masuk ke fact check yang kedua. Fact check yang kedua ini adalah orang tua yang sering berkomunikasi dengan anaknya akhirnya membuat hubungan mereka pun juga tetap positif seperti itu, dalam arti mentalnya anak ini pun juga akan
terus bagus, terus baik seperti itu. Menurut kamu gimana, mitos atau fakta? Fakta banget. Fakta banget ya. Fakta banget, karena aku pun yang ngerasain sendiri ya, komunikasi sama orang tua, itu yang nggak pernah putus, sampai aku nikah pun masih baik komunikasinya. Masih Jadi kayak baik, memang iya. aku tuh dari sekolah, kalau aku udah sampai sekolah itu aku kabarin gitu, udah sampai mau pergi kemana tuh dikabarin. Jadi kayak cerita apapun tuh mama aku tuh pasti tahu. Nah, aku tuh jadi kayak merasa nggak sendiri gitu loh, kayak ya udahlah, aku misalnya dikecewain sama teman, aku masih punya mama yang bisa jadi teman cerita gitu kan. Betul. Dan dapat masukan-masukan yang lebih baik daripada teman sendiri gitu kan. Karena orang tua kan nggak mungkin mau menjerumuskan anaknya ke tempat yang salah gitu. Setuju. Wah, luar biasa nih jawabannya, benar-benar 100 ya. Aku sampai terpukau, bingung mau ngomong apa lagi gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Intinya memang komunikasi yang bagus itu bisa membuat mental anak pun juga selalu bagus ya, Iya, akan jadi betul. lebih baik ya. Contohnya di sini, walaupun sudah menikah, berpisah rumah, Iya, tapi tetap tetap komunikasi. tetap berjalan Apalagi dengan sekarang baik. udah ada anak kan, walaupun yang sekarang ditanyain cucunya. Cucunya bukan ibunya lagi ya. Bukan ibunya lagi, Oke. cuman kadang kita kayak, Oke. kok aku nggak ditanyain lagi sih gitu Iya, kan, betul, anak aku betul, lagi betul. apa gitu, cuman Iya. nggak apa-apa gitu, kayak oh Oke. ya udahlah, emang udah waktunya ke cucunya. Benar. Emang sudah masanya ya. Iya, udah seperti itu masanya. ya. Betul. Gantian. Oke. Oke, sekarang kita masuk aja ke fact check yang ketiga. Oke, di fact check yang ketiga ini, selama anak memiliki kebutuhan fisik yang dipenuhi, mereka ini tidak perlu perhatian emosional. Menurut kamu mitos atau Fakta sih. Oke. Fakta. Aku juga suka yang physical touch gitu orang. Jadi Kayak kamu butuh. iya, aku tuh butuh sih kayak gitu. Jadi nggak cuman kayak hanya udah ya nggak usah kayak gini-gini dinasihatin, tapi kayak tetap dipeluk atau apa tuh kita makin kayak lega Lebih banget. tenang. Iya, lebih tenang, kayak nanti Oke. ada masalah di hati gitu, kayak mamaku peluk, jadi kayak lebih banyak yang terungkap gitu. Oke. Tapi perlu nggak sih seperti ungkapan-ungkapan langsung dari orang tua seperti itu? Perlu. Kan kalau itu kan ada itu intinya memang lebih kepada fisik ya, maksudnya dia memberikan touching gitu seperti pelukan. Kalau kata-kata motivasi seperti itu perlu juga nggak sih menurut kamu? Perlu Perlu banget, pastinya perlu ya? banget. Perlu banget karena kan kita setiap anak kan kalau misalnya lagi sedih, lagi mental health gitu kan, kita perlu motivasi buat kita, oh ternyata aku bisa nih gitu kan, oh ternyata gue nggak seburuk ini nih gitu Iya, kan, karena betul. kan penilaian orang itu nggak sepenuhnya tahu seperti pengetahuan orang tua sendiri kan. Benar, gitu. Jadi itu benar. butuh banget motivasi. Butuh banget motivasi Iya, dari dan orang itu tua yang juga. paling terpercaya ya, motivasi dari orang Dari orang tua. tua. Karena Kalau mereka dari- yang paling tahu paling dari tahu. kita kecil Bener. sampai dewasa sekarang. Betul. Gitu. Aku setuju sih sama kamu. Kalau anak kamu kan ini sekarang umurnya berapa tadi? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, kamu suka nggak sih misalkan kayak, ini anak lagi rewel nih, gitu, anak lagi rewel. Biasanya tuh ada beberapa temanku yang memang dia suka seperti mendengarkan musik supaya anaknya ini pun juga jadi nggak rewel lagi. Iya. Kalau kamu tipikal orang yang seperti itu juga atau enggak? Iya, aku jujur ya. Oke, gitu juga. Karena anak aku tuh suka musik, dia Iya. suka musik, suka joget. Jadi kalau misalnya dia sedih nih, aku tuh suka ngalihin kayak, yuk kita dengerin lagu. Aku langsung play gitu. musik yang kesukaannya dia. Oh, gitu. Jadi gitu. dia langsung happy lagi. Gitu. Cuman aku tetap sambil nenangin juga gitu, tapi dia juga sambil oh ya bisa ngelupain kesedihan-kesedihan Iya. dia yang udah dilakuin gitu kan. Benar. Kayak gitu. Itu biasa pakai handphone doang atau pakai speaker atau gimana biasa kamu? Jujur aku harus ada bantuan speaker karena anak aku tuh suka kayak dia tuh udah pinter loh Kak, kayak udah kenal namanya speaker ya, jadi nggak cuma handphone, jadi dia tuh udah bisa langsung matiin nyalain gitu. Dia Wah, seneng udah banget. pinter banget. Memang anak sekarang tuh pinter-pinter Iya, ya. pinter-pinter. Kayak kita bener-bener gak ngerti kalau waktu dulu Jadi tuh dia untuk tuh main handphone. lebih excited kalau ada bantuan speaker Bantuan karena speaker. suaranya lebih kerasa iya, lebih mungkin keras ya. kan Betul, gitu. betul, Mereka betul. anakku lebih happy. Apa yang biasa kamu pakai untuk speakernya sendiri? Speaker Ultimate Ears. Oh ya? Gimana tuh? Aku mau Speaker tahu. aku sendiri. Kamu bawa kan? Bawa. Coba aku mau lihat. Nah, Mana? ini dia nih. Oh, ini dia. Wow. Iya. Keren Ini banget. suka aku play kalau lagi nonton YouTube. Nah, ini aku langsung pairing. ke Oh, Bluetooth namanya apa handphone. ini? Ultimate? Ultimate Ears Wonder Boom 4. Oke, Iya, ini yang terbaru Wonderful. loh. Oh, ini yang terbaru. Iya, ini baru launching 10 Oktober. Keren. Boleh taruh di sini, aku mau lihat. Oke. Oke, ini warnanya hitam. Hitam. Ini kebetulan aku lagi bawa warna hitam. Sebenarnya Oke. kita Ada ada berapa warna? 4 warna. Ada 4 warna? Hyper Pink, Lilac, Active Black, sama Grey. Sama grey. Oh, Iya. oke. Ini yang warna hitam ya. Iya, warna hitamnya. Oke, boleh kita buka? Boleh Oke, banget. kita buka ya.
Nah ini speaker baru nih guys. Wah keren. Wow aku suka sih. Ini ada ini apa bentuknya nih? sebenarnya enak ya. Ini ada karabiner. Jadi kalau misalnya aku lagi main sama anak aku, jadi ini aku suka gantung nih gitu. Oh jadi, gitu. Dia tuh suka bawa-bawa kayak gini. Dan ini sebenarnya beratnya ringan ya. Jadi nggak nyusahin anak-anak kecil. Dan intinya bisa dibawa kemana-mana juga. Betul banget gitu. Dan ini juga tahan jatuh nih Kak. Jadi kalau anak aku nggak bisa diem nih gitu, ini jatuh aku nggak perlu khawatir. Wah hebat sih, ini keren banget. Apa aja nih kelebihannya tadi selain tadi kalau misalkan jatuh dia anti banting lah ya, seperti itu. Apa lagi kelebihannya selain itu? Tahan banting juga dia suaranya 360 derajat. Jadi keseluruhan. Keseluruhan. Jadi nggak ya ke depan aja gitu, tapi ini keseluruhan. Jadi nggak hanya bagian depan, belakang atau samping. Jadi keseluruhan suara itu terdengar. Oh iya, makanya nih speakernya nih mutar gitu loh. Iya, anakku happy banget kalau aku play music pakai ini. Karena jarak antara Bluetooth-nya itu jauh banget dia. Oh, 40 meter. 40 meter? 40 meter. Wow, jadi, jauh banget. Nggak putus-putus ya? Iya, betul. Kayak play lagu di kamar nih. Anakku jalan-jalan kemana ke ruang tamu itu nggak mati. Nggak perlu khawatir. Wih, kayak keren sih. Dia tetap bisa joget-joget karena lagunya tetap nyala dong. Iya, gitu. benar-benar. Karena kadang-kadang tuh baru kita keluar aja ke depan sana itu udah kayak suara putus-putus. Iya, putus-putus. Iya, putus-putus karena Bluetooth-nya tadi nggak nyampe. Iya, ngadut-ngadut gitu ya. Iya, dan ini, nah, ini nggak usah khawatir. 40 meter. Tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa emang. Baterainya 14 jam. Cukup dicas 2,5 jam aja. Wah, cepet banget sih. Cukup 2 jam aja. Dia bisa bertahan sampai dengan 14 jam. Bebas memutar lagu apapun ya kan yang kalian suka dengan menggunakan speaker dari Ultimate Ears Wonderbook 4 yang satu ini. Dan selain itu dia juga kalau aku berenang nih sama anak aku, dia juga tahan air. Oh iya, tahan air. Tahan air aman banget. Boleh deh kalau gitu aku pengen coba, aku pengen tahu apakah benar ketika dia kena air ini masih aman-aman aja. Boleh gitu. banget. Boleh ya? Oke. Boleh. Kalau gitu kita coba. Oke, apa kita mau dengerin musiknya dulu ya? Boleh. Kalau udah nyala baru. Baru kita cemplungin ya. Oke. Tapi aman nggak nih? Aman. Oke, aku takut. Gak usah khawatir. Oke, wah ini sudah terkoneksi ya? Sudah koneksi ya. Tinggal kita play musiknya aja. Oh. Nah, itu suaranya oke. Oke banget. Aku ngerasain di sini. Dan dia bisa double up ya. Jadi bisa 2 speaker. Dalam satu Bluetooth. Dalam satu Bluetooth. Keren. Wow. Bassnya kerasa ya? Iya, dicoba ya. Nih, anak aku paling suka nih kalau udah serius, kayak gini nih. Bahaya. Coba ya. Oke. Aman? Wow. The Sounders. Kalian bisa lihat sendiri nih, cipratan airnya ini nunjukin bahwa suaranya ini benar-benar bombastis, ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Wow. Dia kedalaman 1 meter air dalam waktu 30 menit. Oh, jadi aman ya selama 30 menit ya. Aman banget. Ini masih nyala loh. Sumpah. Coba ya kita ini keren angkat banget. Boleh diangkat. Tuh. Aman. Nggak konslet. Iya. Nggak berhenti suaranya. Nggak sember. Nggak sember. Ya, betul. Masih aman ya. Iya. Wow. Aku suka banget dengan Ultimate Ears yang satu ini. Wow, asik. Ini keren banget. Keren. Garansinya 2 tahun langsung ganti yang baru. Garansi 2 tahun langsung ganti yang baru. Speaker kalian ya yang promosi. Iya, tapi memang ini kita rekomendasikan banget buat The Sounders di rumah untuk beli Ultimate Ears yang satu ini gitu. Selain warnanya yang kece, terus bodinya yang compact juga. Tambah lagi dia tahan air dan anti banting ya kan. Jadi kalau punya anak-anak ya kan, punya anak-anak nggak perlu khawatir. Ya kadang kita beli harga 1 juta lumayan ya, dibawa anak-anak khawatir juga kayak aduh jangan ya. Iya, ya. takutnya rusak ya kan. Ini nggak perlu khawatir, terserah deh. Terserah dia mau dibanting mau diapa. Iya, mau digimanain juga karena ini udah anti banting. Jadi ini aman banget kalau misalkan kalian pakai di rumah pun juga banyak anak-anak, masih banyak bocil-bocil. Digantung-gantung dia kan suka iseng pasti kan. Anak tuh pasti bukan gratis, bahasanya apa tuh? Maksudnya iseng gitu lah. Suka iseng gitu ya. Gitu kan. Iya, jatuh ya aman-aman aja kayak gitu. Kalau mau beli di mana nih untuk Ultimate Ears? Kalau mau beli ini di The Sound Store tentunya ya, di Mall Jabodetabek maupun di
luar kota, dan tentunya di online store juga ada di Tokopedia, Shopee, TikTok, Blibli dan Lazada. Berarti memang sekarang pun juga mudah banget ya untuk beli speaker yang satu ini. Betul. Kenapa? Karena memang sudah bisa dibeli lewat online juga. Betul. Seperti itu. Nah, ini kita balik lagi nih ke mental health. Kalau misalnya anak pakai ini kita marahin, nanti mental health-nya kena. Iya benar juga sih. Sesuai topik. Masuk. Benar. Jadi udah aman banget lah pokoknya. Betul. Aku suka banget dengan Ultimate Ears ini. Aku harap pun juga ada sounders di rumah pun juga langsung terbuka matanya untuk langsung check out sekarang juga. Yes. Gitu ya. Oke, tadi kita udah dengerin suaranya langsung, kita udah cobain cemplungin ke air, dan sekarang waktu kita untuk main games. Main games. Game kali ini adalah telepati pose challenge. Pose challenge. Kalau marah. 3, 2, 1. Oke. Gimana? Sama. Oke. Berikutnya takut. 3, 2, 1. Nggak tahu deh. Kayak gini nggak sih? Ini kayak harus sekolah acting kayaknya ya. Lagi curiga ya. Oke, lanjut. Berikutnya kaget. Kompak. Berikutnya menegur dengan sabar. Sabar. Terakhir. Menghadapi anak tantrum di mall. Jangan begitu dong. Padahal aku belum punya anak, tapi sudah mencoba untuk jadi bapak nih kayaknya nih. Kalau pusing ya. Oke, kalau kayak gitu sih Zara, thank you banget sudah hadir di Feel the Sound di episode kali ini. Makasih juga udah diundang. Iya, pasti kita pun juga berharap Kakak bisa main lagi ke sini ya, Sis ya. Okay. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Oke. Sukses buat kamu, sehat-sehat juga buat juga buat Kakak ya. Ya, thank you. Sehat-sehat juga buat anak ya. Oke, thank you. Oke, kalau gitu. Karena tema kita kan ini parenting ya, jadi kita harus melibatkan anak juga di sini. Oke deh, kalau gitu The Sounders di rumah, jangan lupa untuk selalu tonton episode terbaru dari Feel the Sound. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan juga aktifkan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru untuk video-video terbaru dari Feel the Sound. Listening is never boring cause it always has meaning. Sampai jumpa di next episode Feel the Sound. Bye-bye!